Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin muhtarami, para alim, para ulama, para kiai, para asatidz, wabil khusus termasuk pondok pesantren As-Salam beliau di Jufri Bengkulu yang saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, keberuntungan sehingga beliau tetap menjalankan ibadah umroh dengan sempurna dan kembali di pondok pesantren As-Salam dengan selamat. Amin Allahumma amin. Dan juga tak ketinggalan pula hadirin hadirat jemaah istimewa yang saya hormati dan juga yang saya banggakan, teman-teman santri baik putra maupun putri pondok pesantren As-Salam. Alhamdulillah, patut kita syukuri pada saat ini kita diberi oleh Allah, masih diberi oleh Allah kesehatan, kenikmatan, sehingga kita semuanya dapat berkumpul di majlis yang insyaallah bulan berkah ini dengan niatan dan tujuan mencari ilmu atau talabul ilmu. Mudah-mudahan perkumpulan kita di saat ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan saleh dan makbul. Amin Allahumma amin. Selawat dan salam alfa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya kelak di hari kiamat nanti mendapatkan syafaat hidupnya dari beliau. Amin Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada saat ini kita telah melaksanakan ibadah puasa yang sudah mendapatkan atau yang sudah mencapai 13 hari. Jadi mudah-mudahan ibadah puasa kita mulai dari awal sampai akhir nanti dicatat oleh Allah sebagai amalan yang saleh, sehingga kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Jadi tidak hanya puasa hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar dahaga, akan tapi kita mendapatkan apa yang telah dijanjikan Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya atau bagi makhluknya yang mau dengan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh. Hadirin yang dimuliakan Allah,
Allah, pada saat ini saya akan sedikit menyampaikan materi tentang sholat. Jadi sholat merupakan suatu kewajiban yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada makhluknya. Dan sholat merupakan salah satu rukun Islam yang kedua. Jadi artinya kita semuanya selaku orang muslimin muslimat, mukminin mukminat, selama masih dikaruniai oleh Allah akal yang sempurna, selama masih dikaruniai oleh Allah masih bisa bernafas, maka kita wajib menjalankan sholat 5 waktu. Yang mana pada waktu itu kita tidak boleh meninggalkan dengan alasan bagaimanapun tidak diperkenankan untuk meninggalkan ibadah sholat 5 waktu. Meskipun kita dalam keadaan sakit, tetap wajib melaksanakan sholat. Namun Allah SWT tidak memaksakan bagi makhluknya mengerjakan sholat dengan cara berdiri. Menjalankan sholat dengan cara berdiri itu bagi yang mampu berdiri. Kalau tidak mampu berdiri, boleh sholat sambil duduk. Tidak mampu duduk, boleh sholat sambil turun miring atau berbaring. Tidak bisa berbaring, turun miring atau rentang. Tidak bisa rentang, bisa sholat dengan menggunakan isyarat. Jadi selama kita masih diberi kalau akal dan nafas, maka sholat tidak boleh ditinggalkan. Jadi di sini dalam Al-Quran dijelaskan inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat 5 waktu itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang beriman wajib menjalankan sholat sehari semalam 5 waktu. Namun sebelum kita sholat, pasti kita harus mengetahui syarat dan rukun-rukunnya sholat terlebih dahulu. Jadi jangan asal kita menjalankan sholat, namun syarat dan rukunnya tidak kita ketahui. Nanti kita akan jelaskan tentang syarat dan rukun-rukun sholat terlebih dahulu sebelum kita mempraktekkan untuk sholat. Adapun sholat secara bahasa itu punya arti doa. Jadi doa artinya berarti memohon kebaikan atau memohon perlindungan kepada Allah, namanya sholat. Di secara bahasa doa kita dikatakan sholat. Jadi kita setiap kali memohon kepada Allah namanya sholat. Kalau secara bahasa dimohon untuk dijauhkan dari mara bahaya, memohon untuk diselamatkan, memohon perlindungan, namanya sholat secara bahasa. Namun kalau secara istilah yang dimaksud sholat di sini adalah aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa muftatahatun bil taslim. Sholat secara istilah yang punya arti ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi kita semuanya ketika sholat pasti diawali dengan usolli fardhu zuhri, kemudian Allahu Akbar, yang namanya sholat secara istilah. Nanti diakhiri dengan taslim, artinya dulu salam. Kalau kita sudah salam, berarti sudah selesai menjalankan sholat. Namun ketika kita belum salam, berarti masih dianggap melaksanakan sholat. Karena sebagaimana tadi aqwalun wa af'alun muftatahatun bil takbir wa muftatahatun bil taslim. Jadi ucapan dan perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Jadi Allahu Akbar usolli fardhu zuhri, misal usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilan qiblati ma'muman lillahi ta'ala Allahu Akbar. Kita lanjutkan untuk mengenai tentang syarat wajibnya sholat. Jadi sebelum kita praktek sholat, sebelum kita melaksanakan sholat, harus kita ketahui wajib sholat, syarat wajibnya sholat. Artinya apabila syarat wajib sholat itu tidak ada pada seseorang, maka dia tidak wajib mengerjakan sholat. Di antaranya syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Yang wajib sholat adalah orang Islam, orang
tidak wajib sholat karena tidak memenuhi syarat wajibnya sholat. Jadi syarat wajib sholat yang pertama Islam, yang kedua punya akal, sehingga ketika ada seorang tanpa dia tidak punya akal, maka tidak wajib menjalankan ibadah sholat. Karena yang wajib menjalankan sholat, syarat wajibnya adalah harus punya akal. Nanti wong gendeng gak wajib sholat. Di wong pikun, wong gendeng yang tidak akalnya tidak sempurna, nanti tidak wajib menjalankan ibadah sholat. Artinya kita jangan iri dengan mereka yang tidak mengerjakan sholat disebabkan pikun. Kalau kita ingin tidak sholat, ya satu harus akan pikun terlebih dahulu, atau sama tidak punya akal, itu bisa tidak mengerjakan sholat. Jadi orang tidur tidak berkewajiban sholat karena dia tidak punya akal. Sehingga orang tidur itu termasuk rupiah al-qalam. Jadi pena Allah diangkat ke atas orang yang tidur. Ketika ada orang tidur, misal puasa menjelang tidur, mulai setelah subuh tidur sampai asar, berarti sampai meninggalkan sholat zuhur. Sampai tidak dosa, namun sampai wajib mengkodok sholat zuhur. Apabila sampai tidak mengkodok, baru sampai benar dosa. Nanti waktu sampai tidur zuhurnya, kalau memang tidak ada yang membangunkan, sampai nggak sholat, tidak dianggap melanggar perintah Allah. Tapi sampai ketika seandainya zuhur sampai dibangunkan, bangun, kemudian sampai tidur lagi sampai kebablasan asar, sama dosa. Karena sudah dibangunkan waktu sholat zuhur, sudah bangun, sudah sadar, sampai tidur lagi sampai kebablasan waktu sholat asar, maka sampai dosa. Kalau sampai nggak mengkodok, sampai dapat dosa dua. Dosa sampai apa namanya? Menyengaja tidak sholat, dan sama dosa tidak kodok. Kalau sama tadi yang semisal zuhur tidur tidak bangun, tidak ada yang bangunkan, kemudian sama bangun sudah sholat asar, wajib kodok. Kalau sama nggak kodok, cuma dosa satu, yaitu tidak kodok. Karena sama tidak ada unsur kesengajaan untuk tidak melaksanakan sholat. Itu syarat yang kedua, syarat wajib sholat. Yang ketiga syarat wajib sholat, yang ketiga tamyiz. Tamyiz itu anak yang sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang buruk, itu namanya tamyiz. Sehingga anak kecil tidak wajib sholat, namun diperintahkan bagi panjenengan semuanya yang punya anak kecil, diperintah untuk sholat ketika usianya 7 tahun, sudah diperintahkan untuk sholat. Ketika usianya sudah mencapai 9 tahun, maka ketika tidak menjalankan ibadah sholat, wajib dipukul. Jadi kalau baru 7 tahun tidak usah dipukul, terus ditakut-takuti saja. Dan ketika usia sudah mencapai 9 tahun atau 10 tahun tidak menjalankan sholat, maka wajib dipukul. Sekiranya pukulan itu tidak membahayakan, pukulan yang sifatnya mendidik di daerah atau di anggota-anggota yang sekiranya tidak membahayakan. Jadi kalau sampai panjenengan mukul di leher, itu kan membahayakan, itu akan bahaya. Nanti misal sama hanya memukul di bagian paha atau punggung, itu kan daerah yang tidak membahayakan. Jadi ketika anak sampean usianya sudah mencapai 7 tahun, meskipun dia belum berkewajiban untuk menjalankan ibadah sholat, namun orang tuanya wajib menyuruh pemerintah untuk mengerjakan sholat dengan tujuan nanti ketika mereka sudah balik bisa mengerjakan dengan sendirinya tanpa harus dipaksa dan tanpa harus disuruh terus oleh orang tuanya. Itu syarat wajib sholat. Ulangi, syarat wajib sholat yang pertama adalah Islam. Jadi Islam di sini berarti menjadikan orang kafir atau orang murtad. Yang kedua mempunyai akal. Jadi mengecualikan orang yang gila, orang junun tidak wajib sholat. Yang ketiga syaratnya adalah tamyiz. Jadi anak yang belum tamyiz maka tidak berkewajiban untuk menjalankan sholat. Terus yang keempat, anak rohu minal haidi wa nifasi.
syarat wajib sholat yang nomor 4 yaitu suci dari haid dan nifas. Ini khusus untuk perempuan. Jadi perempuan ketika haid dan nifas maka tidak berkewajiban menjalankan ibadah sholat. Jadi seandainya perempuan itu memaksakan diri sholat, maka yang dia dapatkan bukan pahala dari Allah tapi dosa. Karena apa? Karena dia melanggar apa yang telah dilarang Allah. Allah melarang perempuan ketika haid atau nifas dia tidak wajib sholat, tapi kalau dia paksakan maka dia mendapatkan dosa. Jadi perempuan yang sedang haid atau nifas tidak wajib sholat, juga tidak wajib puasa. Nanti puasa tidak wajib, sholat pun juga tidak wajib. Namun kalau puasa wajib diqodho. Puasa wajib diqodho. Kalau sholat tidak wajib diqodho. Nanti kalau sholat perempuan yang haid tidak sholat maka sholatnya tidak wajib diqodho. Tapi kalau yang puasa haid maka puasanya wajib diqodho di bulan-bulan selain bulan Ramadan. Dengan alasan kenapa kalau haid tidak wajib mengqodho, sedangkan kalau puasa wajib mengqodho. Karena kalau haid perempuan diwajibkan mengqodho maka akan merasa berat. Karena perempuan setiap bulannya pasti mengeluarkan darah haid. Sehingga ketika perempuan itu dipaksakan mengqodho yang bulan yang lalu belum selesai, sudah kedatangan haid bulan yang datang, bulan depan sudah kedatangan haid lagi. Jadi sehingga merasa berat ketika perempuan itu untuk mengqodho sholatnya ketika haid. Tapi kalau puasa tetap diqodho, karena puasa hanya dikerjakan setiap tahun hanya satu bulan. Jadi sehingga kalau puasa untuk puasa wajib diqodho, sedangkan kalau sholat tidak wajib diqodho bagi perempuan yang sedang dalam keadaan haid atau nifas. Jadi sebelum kita melaksanakan sholat maka harus diketahui syarat wajibnya sholat. Di syarat wajibnya sholat, Islam mempunyai akal, tamyiz dan suci dari haid atau suci dari nifas. Apabila salah satu di antara syarat wajib sholat tadi diadakan maka tidak wajib sholat. Jadi perempuan meskipun dia Islam punya akal, tamyiz, tapi haid berarti tidak wajib sholat. Ketika ada orang dewasa, meskipun dia sudah dewasa, sudah punya akal, sampai dewasanya sudah balik, tapi tidak punya akal yang sempurna, maka dia juga tidak wajib sholat karena syaratnya ditiadakan. Jadi 4 syarat wajib sholat ini harus ada di saat ini menjalankan ibadah sholat. Itu yang selanjutnya setelah syarat wajibnya sholat, syarat sah. Jadi ada syarat wajib, ada syarat sah. Kalau syarat sahnya sholat diantaranya adalah taharatul badani minal hadasi. Taharatul badani minal hadasaini, sucinya badan dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Artinya ketika panjenengan semuanya mengerjakan sholat, kok mempunyai hadas besar atau hadas kecil, berarti sholat sama tidak sah. Adapun cara untuk mensucikan 2 hadas itu dengan cara yang berbeda. Kalau hadas kecil dengan cara wudu, cara mensucikannya. Kalau hadas besar dengan cara mandi besar. Dua-duanya ini bisa diganti dengan tayamum jikalau tidak menemukan air. Jikalau tidak menemukan air, panjenengan punya hadas kecil, ingin mengerjakan sholat, maka tayamum terlebih dahulu. Atau panjenengan punya hadas besar, ingin mengerjakan sholat, harus tayamum terlebih dahulu jikalau tidak menemukan air. Adapun tayamum untuk menghilangkan hadas kecil dan menghilangkan hadas besar, tata caranya sama. Hanya muka dan kedua telapak tangan, hanya muka dan tangan yang diusap dengan debu. Jadi kalau panjenengan semuanya punya hadas kecil, tidak menemukan air, tayamum cara mensucikannya muka dan
diusap dengan debu. Begitu pula ketika panjenengan semuanya mempunyai hadas besar hendak mengerjakan sholat, maka yang diusap juga wajah dan kedua tangan. Jadi artinya tidak ada perbedaan untuk mensucikan dari hadas kecil maupun hadas besar ketika dengan cara tayamum. Yang membedakan adalah ketika sama ingin mensucikan diri dari hadas kecil atau hadas besar dengan cara menggunakan air. Kalau hadas kecil berarti dengan cara wudhu, kalau hadas besar dengan menggunakan mandi besar. Ini juga perlu diperhatikan. Jadi sebelum sahabat sholat harus tahu syarat sahnya sholat. Harus badan itu dibersihkan dari hadas kecil dan hadas besar. Artinya panjenengan semuanya ketika sholat belum wudu, belum menghilangkan hadas besar ataupun belum menghilangkan hadas kecil, sholatnya tidak sah. Jadi bangun dari tidur langsung sholat juga tidak sah. Mimpi basah setelah itu belum mandi besar langsung sholat juga tidak sah. Karena syarat sahnya sholat harus sucinya badan dari dua hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Yang kedua, wa taharatul badani wa taubi wal makani minal khabasi. Sucinya badan, pakaian dan tempat dari najis. Ini juga perlu diperhatikan kita semuanya ketika hendak sholat. Badan kita harus diperhatikan ada najisnya atau tidak. Pakaian kita juga harus diperhatikan ada najisnya atau tidak. Tempat yang digunakan untuk sholat itu juga harus kita perhatikan. Jadi andai kata di antara panjenengan semuanya ada yang setiap hari kerjanya adalah kasih makan ayam, punya ternak ayam atau punya sapi. Setelah sama beri makan sapi harus diperhatikan badan panjenengan atau pakaian panjenengan semuanya ada najisnya atau tidak. Jadi sehingga sampai jangan langsung setelah dari kandang sholat, sholat tidak memperhatikan badan pakaiannya dari najis. Karena kalau badan atau pakaian ada najisnya, panjenengan sholat maka sholatnya tidak sah. Oleh karena itu sebelum sampai panjenengan sholat, ketika hendak sholat harus diperhatikan terlebih dahulu di badannya itu ada najisnya atau tidak. Baik najisnya itu najis mukhaffafa, mughalladha ataupun najis mutawassito. Karena bagi najis kan ada tiga, ada mutawassito, ada mukhaffafa, ada mughalladha. Kalau mukhaffafa najis ringan, kalau mutawassito najis sedang, kalau mukhaffafa najis berat. Jadi kalau najis mukhaffafa, najis yang ditimbulkan oleh air kencingnya bayi laki-laki yang usianya kurang dari 2 tahun dan belum makan apapun kecuali ASI. Itu najis mukhaffafa terkhusus bayi laki-laki yang masih kecil, bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun. Kalau bayi perempuan meskipun usianya belum mencapai 2 tahun, meskipun belum makan apapun kecuali ASI, air kencingnya bukan termasuk najis mukhaffafa tapi najis mutawassito. Jadi perbedaan antara air kencingnya laki-laki dengan air kencingnya bayi perempuan. Jadi kalau air kencingnya bayi laki-laki namanya mukhaffafa. Kalau air kencingnya bayi perempuan namanya najis mutawassito. Terus kalau najis mutawassito najis yang kecuali najis mukhaffafa, kecuali najis yang ditimbulkan dari bayi air kencingnya bayi laki-laki. Bisa jadi darah termasuk najis mutawassito. Kotoran sapi, kotoran ayam itu termasuk najis mutawassito. Kalau najis mukhaffafa adalah najis yang ditimbulkan dari anjing dan babi. Jadi namanya najis berat. Dan nanti cara mensucikannya pun juga berbeda. Kalau najis mukhaffafa cukup dibersihkan air. Kalau najis mutawassito cukup disiramkan dengan air meskipun hanya 1 kali. Kalau najis mukhaffafa kalau najis mukhaffafa
ini sangat berat. Cara mencucikannya harus disiram air sampai 7 kali siraman, yang salah satunya dicampur dengan debu. Dan debu ini juga harus suci dan mensucikan, gak boleh debu mustakmal, apalagi sampai debu mutanajis. Jadi syarat sahnya sholat yang pertama adalah sucinya badan dari 2 hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Terus sucinya badan, pakaian dan tempat dari najis. Jadi misal sama sholat badannya sudah suci, pakaiannya sudah suci, tapi tempat yang digunakan untuk sholat najis juga tidak sah. Nah, tempatnya berarti bisa sajadahnya ataupun lantai yang sampai gunakan itu sholat, kalau ada najisnya juga tidak sah. Oleh karena itu sebelum menjalankan sholat harus diperhatikan badannya itu ada najisnya atau tidak, pakaiannya ada najisnya atau tidak, tempat yang akan digunakan untuk sholat itu ada najisnya atau tidak, sehingga tiga-tiganya ini harus disucikan atau dibersihkan dari najis. Sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, la yaqbalu sholatan bi ghairi tuhurin, bahwasanya Allah tidak menerima sholatnya hambanya tanpa bersuci. Jadi tadi itu kalau ketika punya hadas besar, hadas kecil, tidak mensucikan diri juga tidak sah. Sampai ada najisnya badan, pakaian ataupun tempatnya ada najisnya, tidak disucikan terlebih dahulu juga tidak sah. Yang kedua, satrul aurati, syarat sahnya sholat yaitu menutup aurat. Nanti menutup aurat ini juga menentukan sah dan tidaknya sholat kita. Untuk laki-laki auratnya ma baina surra wal farubah, antara pusar dan lutut itu auratnya laki-laki. Ketika sholat pun juga seperti itu, aurat laki-laki yang wajib tertutupi ma baina surra wal farubah. Nanti sehingga semisal andai kata di antara panjenengan semuanya pakaiannya najis kecuali sarungnya tidak najis, disebabkan cukup sholat dengan menggunakan sarung, kok tidak apa-apa, tetap sah sholatnya. Yang terpenting pusar ma baina surra wal farubah panjenengan semuanya itu tertutupi, itu untuk laki-laki. Jadi artinya misal zaman sholat tidak memakai kopiah, tetap sah sholatnya, namun kurang sempurna, karena yang ketika kita hadapi di saat sholat adalah Allah. Jadi sehingga ketika kita semuanya sholat, ya paling tidak memakai kopiah, atau paling tidak ketika panjenengan semuanya punya pakaian yang bersih, berarti itu yang kita pakai. Jangan sampai, kecuali kalau memang dalam keadaan terpaksa tadi itu tidak punya pakaian kecuali hanya sarung, yang lainnya adalah kena najis, maka boleh panjenengan semuanya sholat hanya dengan menggunakan sarung. Yang terpenting menutup ma baina surra wal farubah, itu auratnya laki-laki. Kalau auratnya perempuan tidak sama dengan auratnya laki-laki. Jadi perempuan ketika sholat semua badan wajib tertutupi kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Jadi selain wajah dan kedua telapak tangan yang tidak wajib tertutupi. Jadi andai kata panjenengan semuanya sholat, kakinya kelihatan, maka sholatnya tidak sah. Ini untuk perempuan. Jadi perempuan ketika sholat harus tertutup semuanya. Apalagi panjenengan semuanya ketika sholat yang memakai mukena yang tidak langsung, tapi mukena yang atasan dan bawahan itu ketika takbiratul ihram harus diperhatikan. Jangan sampai ketika takbiratul ihram panjenengan semuanya itu mengangkat tangan sampai lengan tangan panjenengan itu kelihatan. Maka kalau sampai kelihatan bisa menyebabkan sholat panjenengan semuanya tidak sah. Karena auratnya perempuan ketika sholat semua atau seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, syarat sahnya sholat
harus tahu kapan waktunya sholat. Artinya panjenengan semuanya tidak diperbolehkan sholat sebelum waktunya atau sesudah waktunya, enggak boleh. Misal panjenengan mau sholat asar. Sholat asar ini jalannya kan jam 3 sudah masuk sholat asar. Kalau panjenengan sholat jam 2 dengan niatan kecuali fardhu asri, maka sholatnya sama tidak sah karena jam 2 belum waktu masuk sholat. Kecuali kalau memang panjenengan itu sholatnya adalah jamaah takdim atau jamaah takhir. Nah, jamaah takdim atau jamaah takhir dalam keadaan bepergian boleh sholat sebelum waktunya atau boleh sholat sebelum waktunya. Dari kata jamaah takdim berarti sholat asar dengan zuhur dikerjakan di waktu sholat zuhur. Kalau jamaah takhir sholat zuhur dengan asar dikerjakan di waktu sholat asar. Meskipun waktu sholat zuhur sudah habis. Dan kata panjenengan bepergian jauh. Bepergian jauh kan termasuk syarat diperbolehkan untuk menjamak sholat. Jadi panjenengan bepergian jarak jauh, panjenengan semuanya antara sholat zuhur dengan asar jadikan satu dengan niatan sama menjamak dengan jamak takdim. Berarti sholat asar panjenengan kerjakan di sholat zuhur. Dan nanti seandainya sudah waktu masuk sholat asar, panjenengan tidak usah sholat lagi karena sholatnya sudah dikerjakan di waktu sholat zuhur. Itu tidak dosa karena ada unsur rukhsah. Nanti ada unsur keringanan bagi seseorang yang sedang bepergian jauh boleh menjamak sholat, baik dijamak dengan jamak takdim ataupun jamak takhir. Kalau jamak takhir berarti sholat zuhur dikerjakan pada waktu sholat asar. Di panjenengan sholat zuhur waktu belum habis, dalam hati sudah ada niatan nanti sholat zuhur saya gabungkan dengan sholat asar. Maka ketika waktu sholat asar panjenengan sholat dua. Saat pertama sholat zuhur, kemudian panjenengan lanjutkan dengan sholat asar. Jika tidak ada hal-hal yang memperbolehkan untuk menggabungkan dua sholat fardu, kok sampai gabungkan maka tidak boleh. Jika tadi itu misal sampai sholat sebelum waktunya, maka sholat teman dianggap tidak sah. Karena di sini harus ma'rifatul dukhulil waktu, harus mengetahui waktu masuknya sholat. Artinya panjenengan sebelum sholat harus tahu apakah sudah waktu masuk sholat ataukah belum waktu masuk sholat. Kalau belum waktu masuk sholat, berarti jangan sholat terlebih dahulu. Yang selanjutnya termasuk syarat sahnya sholat menghadap kiblat. Menghadap kiblat, jadi menghadap ke barat. Nanti kalau andai kata panjenengan sholatnya menghadap ke timur, maka tidak sah kecuali panjenengan ada di tanah suci. Jangan boleh di sana sholat menghadap kemana saja karena yang terdekat adalah Ka'bah. Tapi kalau panjenengan di Indonesia harus menghadap ke arah barat karena itu sebagai kiblat kita. Tidak boleh panjenengan semuanya sholat dengan mengungkuri kiblat. Panjenengan sholat menghadap ke arah timur atau panjenengan sholat menghadap ke arah utara atau menghadap ke arah selatan, itu tidak diperkenankan, ada tidak sah sholat panjenengan karena syarat sahnya sholat yaitu menghadap ke arah kiblat. Nanti ke arah kiblat kita adalah ada di barat, kecuali sholat sidatul khawf. Sholat sidatul khawf itu boleh panjenengan sholat dengan menghadap kemana saja boleh, atau sholat dalam sidatul khawf, sholat dalam keadaan perang atau sholat dalam sangat takut. Pas panjenengan sholat Allahu Akbar terdengar bahwasanya ada anak longsor dan sebagainya sehingga sahabat kemudian lari tetap mengerjakan sholat. Di sahabat sholatnya ke arah manapun diperbolehkan. Itu namanya sholat awalnya sholat sidatul khawf. Kalau panjenengan tidak sholat sidatul khawf, maka sholatnya tetap wajib menghadap kiblat. Enggak boleh
berpaling dari kiblat. Artinya jenengan gak perlu sholat menghadap ke timur, menghadap ke utara, atau menghadap ke selatan. Itu merupakan syarat sahnya sholat. Artinya apabila salah satu dari sahnya sholat tadi ditiadakan, maka sholat dianggap tidak sah. Saya ulangi lagi, syarat sahnya sholat satu adalah bersihnya badan dari dua hadas, atau sucinya badan dari dua hadas, sucinya badan, pakaian, dan tempat dari najis. Yang kedua menutup aurat. Jadi kalau auratnya laki-laki mabena surawar warubah, sedangkan auratnya perempuan seluruh anggota badan aurat kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga yaitu ma'rifatu dukhulil waktu, mengetahui waktu maksudnya sholat. Dan yang keempat adalah istiqbalul kiblat, menghadap ke arah kiblat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Karena tadi instruksi dari Fadil, sekiranya tidak lebih dari jam 5, dan ini jam 5 kurang 5 menit. Mudah-mudahan akan kita sampaikan bisa memberikan manfaat bagi diri, khususnya dan terutama bagi semuanya. Dan alhamdulillah dari awal